Jadi apa maksud adik datang sini? Saya pengen melamar anak bapak. Saya kayaknya ingin menyempurnakan agama. Oh boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah kalau bapak dapat menantu, Ustadz katanya. Tapi begini maharnya, adik mau nggak ngajarin dulu anak saya ngaji selama 10 tahun? Oh mau pak, bukan si Neng, itu yang baru lahir. Kalau si Neng mah pasti mau itu ya. Ini yang baru lahir, yang usia baru 2 tahun, ajarin ngaji sampai dia lulus SD. Mau nggak? Keburu udah ilfil duluan. Bayangin 10 tahun cuma untuk menunaikan mahar. Tapi Islam nggak kayak gitu. Mudah banget. Sampai Nabi bilang, sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Ringan itu bukan murah ya. Ringan itu memudahkan. Sebaik-baik perempuan yang paling ringan maharnya itu Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian. Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Dari mulai mahar aja udah ringan. Sebaik-baik perempuan yang maharnya paling ringan. Dan saya dulu ketika nikah, mahar istri saya itu paling ringan untuk saya. Apa maharnya? Saya ketika nikah kan masih berstatus mahasiswa di Kairo. Jadi ceritanya ayat-ayat cinta gitu. Walaupun saya anak tukang pangkas, tapi alhamdulillah Allah kasih banyak kemudahan. Saya nikahnya tuh di Masjidil Haram loh. Nikahnya di Masjidil Haram. Cuman kita nikahnya itu video call gitu. Nikahnya pakai video call. Saya lagi haji, calon mertua alhamdulillah qadarullah haji juga. Istri saya di Mesir. Waktu itu belum jadi istri. Calon istri saya di Mesir. Kita video call. Cuman kalau dulu kan video callnya tuh mahal, nggak kayak sekarang. Nelfon, saya terima nikahnya. Terus saya udah selesai akad. Kita suami istri loh. Oh iya, sih gitu. Nah, pas mau nikah, saya kan berangkat ke Mesir itu modalnya. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton di YouTube lah cerita saya berangkat ke Mesir. Lulus pesantren, pengen ke Mesir tapi nggak punya duit. Ikut tes beasiswa nggak lulus. Soalnya udah pinter lah ya. Pas ikut tes beasiswa disuruh apa, saya ngomong apa. Dia ngomong apa, saya ngomong apa. Pokoknya nggak lulus aja. Akhirnya pas lihat daftar yang lulus, saya nggak ada di situ. Oh nggak lulus, ya udah deh. Saya kuliah di sini aja. Terus, tapi saya setiap nonton dulu tuh ada dunia dalam berita ya. Nggak kayak sekarang, dulu ada dunia dan berita. Terus di akhir dunia dan berita kan suka ada perkiraan cuaca gitu. Suka ada Kairo. Penasaran, pengen banget ke Kairo. Terus ustadz-ustadz saya juga banyak yang pulang dari Kairo, cerita Kairo tuh keren segala macam. Pengen pokoknya ke Kairo, walaupun nggak kuliah juga pokoknya ke Kairo. Alhamdulillah sejak kecil beberapa kali saya juara musabakoh. Akhirnya ngumpulin ada 10 juta modal berangkat ke Kairo. Pas daftar ke travel, ternyata biaya ke Kairo itu emang 10 juta tiket return. Soalnya visa saya itu visa turis. Dan gak ada biaya hidup untuk tinggal di Kairo. Akhirnya saya mulai galau. Berangkat nggak ya? Saya nanya ke Ustadz, saya kayaknya nggak jadi ke Kairo deh. Kenapa? Biayanya nggak cukup. Berapa emang? Adanya cuma untuk ongkos tiket doang. Nggak ada biaya hidup. Nggak kenal siapa-siapa. Nggak ada beasiswa. Ustadz saya cuma ngasih satu nasihat yang sampai hari ini saya ingat. Apa kata Ustadz saya? Nan, kamu percaya nggak Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama? Ya iya dong Ustadz, masa Allahnya beda? Nah, sekarang Ustadz tanya, yang ngasih kamu makan di Indonesia siapa? Kan nggak mungkin kalau udah gitu saya bilang, orang kan ya, atau orang tua. Allah dong Ustadz. Ya udah kalau Allahnya sama, Allah yang ngasih kamu makan di Indonesia, Allah juga yang ngasih kamu makan di Mesir. Ya juga ya. Kamu di Indonesia punya keluarga? Punya orang tua, keluarga semuanya. Cuma satu doang yang belum punya, dia sih. Cuman saya nggak ngomong kayak gitu. Terus kata ustadz saya, ya udah berarti nanti Allah juga yang akan ngasih kamu keluarga di Mesir. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah yang kasih.
Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang ngasih kecukupan, Allah yang ngasih keluarga bernaung. Berangkat aja, Allahnya sama kok. Oh iya ya, benar. Daftarlah saya tuh. Berangkat ke Mesir, gak bawa uang sama sekali. Di kantong saya tuh 0. Sampai di Mesir, alhamdulillah, hari pertama saya daftar di Al-Azhar, dites lagi tuh. Coba kamu dari mana? Indonesia. Oh Indonesia. Kamu bisa ngaji? Soalnya bagi orang Mesir, orang selain Arab kayaknya susah kalau mau ngaji. Dites, bisa ngaji nggak? Dikit-dikit. Coba kamu ngaji. Alhamdulillah saya baca sebaik yang saya bisa, dia nangis, baper. Jadi yang tesnya itu baper, langsung nangis. Pak, maaf Pak ya, maaf, saya nggak ada maksud bikin bapak baper gitu. Terus enggak. Masya Allah, barakallah, dia senang banget dengan tilawah saya. Akhirnya, ya udah, kamu dapat beasiswa. Saya curang di situ. Wah, enak gini dapat beasiswa. Daftar lagi tuh ke lembaga-lembaga pemberi beasiswa di tempat lain. Akhirnya saya dapat beasiswa 3 lembaga sekaligus. Coba bayangin. Teman-teman yang lulus beasiswa di Indonesia cuma dapat 1. Saya yang lulusnya di sana dapatnya 3. Saya akhirnya tinggal di 3 tempat tinggal. 1 di asrama, 1 lagi di dekat Sungai Nil, biar bisa ngelamun di depan sungai, view Nil view gitu ya. Terus 1 lagi tinggal di pedesaan, biar saya dapat suasana Arab pedalaman. Dan di pedesaan itu saya ada pengalaman unik banget. Di dekat rumah saya itu ada kandang keledai. Dan kita tahu kan hadis kata Nabi, kalau kalian mendengar suara anjing atau suara keledai, maka berta'awuzlah karena itu ada setan. Ya, anjing sama keledai. Kalau di Indonesia nggak populer keledainya karena nggak ada. Jadi populernya anjing. Kalau kalian mendengar suara ayam, berarti itu malaikat. Jadi setiap kali ada keledai di sebelah rumah saya bersuara panjang, saya langsung ta'awuz. Jangan-jangan ada setan nih, ada zombie gitu ya. Jangan-jangan tren tubusan gitu kan. Wah, jangan-jangan ada setan. Ternyata si keledainya teh nggak berhenti suaranya, terus aja gitu. Akhirnya saya bosan kan, keganggu sama suara keledai, saya pergi. Pas saya pergi dia berhenti coba. Aneh kan ya? Wah, saya tanya ini setannya siapa ini kok gitu gini. Saya tahu dia nggak berhenti, saya pergi berhenti dia. Ini artinya saya punya tempat tinggal 3 di Mesir. Alhamdulillah nikmat hidupnya. Tapi namanya mahasiswa kadang-kadang masih jomblo gitu, hidup nggak jelas. Makan sehari 3 kali makan di restoran foya-foya awal bulan. Pas pertengahan bulan ke sana, makannya cuma minum air putih sama korma yang kering, harus direndam dulu baru bisa dimakan. Korma kering tuh direndam 2 jam kemudian baru dimakan. Jadi kalau misalnya sarapannya jam 8, jam 6 habis subuh rendam korma. Jam 8 baru bisa dimakan. Itu makanan kesukaan Nabi loh. Korma keras direndam dengan air, namanya aswadain. 2 yang warna hitam, korma dan air. Nah, saya coba usaha jual bakso. Yang bikin bakso bukan saya sih, teman bikin bakso saya jual. Dan saya kalau jual bakso itu ngasihnya pakai mood. Kalau saya lagi mood ngasihnya banyak, kalau lagi bete ngasihnya dikit. Jadi nggak ada standar, 1 mangkok misalnya 5 butir, enggak. Yang banyak belanja bakso ke saya itu mahasiswa dari Malaysia, makcik gitu. Makcik, betul gitu ya. Datang. Makcik belanja, kalau dia senyum-senyum saya kasih banyak. Wah ini bisa nih, siapa tahu dari sini bakso cinta jadinya ya. Masih banyak. Dia akhirnya nge-mention teman-temannya, bakso di sini banyak loh ngasihnya, datang temennya yang cowok-cowok. Kalau yang datangnya cowok, saya kasih 2, 3. Kok beda banget gitu. Alhamdulillah, lakunya banyak dan menghasilkan. Jual kayak mini cenger keliling gitu, dolar buat adik-adik baru yang baru datang. Pas saya udah jadi senior gitu, lo masih punya dolar kan? Beli gua. Kan senior punya hak veto kan? Beli di gua dolar lo. Oh iya kak. Berapa lo punya? Cuma segini kak, 1.000 dolar. Udah ambil aja semuanya daripada lo tukar berkali-kali. Udah, akhirnya kayak setengah malak gitu. Jadilah jual dolar. Pernah juga bisnis catering. Alhamdulillah bertahan di Mesir. Bayangin teman-teman, kulkas pertama ada di rumah saya di Aceh itu, saya dari Aceh. Itu pas saya di Mesir. Saking kita memprihatinkan keluarga miskin lah ya. Kulkas pertama banget ada di rumah saya itu pas saya di Mesir. Saya telepon ibu saya, "Mak, butuh apa? Abang lagi ada duit nih." "Oh iya," kata Mak,
Bang, ini lagi bulan Ramadan, di rumah kita kan nggak ada kulkas dari dulu. Kalau mau beli es ke tetangga, bisa nggak beli kulkas? Oh siap mak, kirim duit beli kulkas. Bayangin masang telepon rumah aja, itu ketika saya di Mesir. Daripada emak saya selalu ke tetangga, kalau saya telepon, akhirnya habis pulsa saya juga dari luar negeri, dia pasang telepon. Ternyata benar kata ustaz saya, yang memberi kita rezeki di Indonesia, itu juga yang ngasih rezeki ketika di tempat yang lain. Bahkan lebih daripada yang saya bayangkan.